wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malas amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka wal sadaqallah. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang lalu, yaitu surat Al-Kautsar ayat kedua, yaitu fasalli li rabbika wanhar. Fa adalah huruf ataf sebagai huruf jawab daripada inna a'tayna kal kautsar. Karena Allah sudah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi kita dan kepada kita, maka diartikanlah fa itu sebagai jawab daripada telah banyaknya Allah memberikan nikmat. Fasalli, maka salatlah. Salat itu berasal dari kata salat. Salatan, salat adalah bentuk tunggal singular dan jamaknya adalah salawatun, yang berarti doa dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah sendiri dan malaikat ikut berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab 56 Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kaum muslimin, dan bila Allah berselawat kepada Nabi adalah untuk Allah menurunkan rahmat dan barakah serta memberikan sanjungan dan penghormatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manakala kita berselawat kepada Nabi, maka kita memohon kepada Allah agar Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berselawat kepada Nabi, juga secara tidak langsung kita telah memberikan kepada Nabi melalui selawat itu untuk rahmat dan karunia Allah juga terlimpahkan, tercurahkan kepada kita. Karena Nabi itu sudah memperoleh rahmat dan nikmat yang banyak, karena itu diibaratkan sudah penuh tampungannya itu, maka akan melimpah kepada kita. Jadi kalau kita berselawat kepada Nabi, pada hakikatnya kita juga telah berselawat atau mengucapkan selamat kepada diri kita, karena melalui itu rahmat dan karunia Allah juga akan tercurah kepada kita. Orang yang beriman, ya, orang yang sabar dan tawakal itu diuji dengan musibah, makanya Allah akan mengucapkan rahmat kasih sayang kepada kita dan ampunannya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 157, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kaum muslimin, bila kita mengerjakan salat, secara otomatis kita sudah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara otomatis juga kita sudah terkoneksi dengan Allah, terkoneksi dengan Nabi Muhammad, dan juga terkoneksi dengan silaturahim antara manusia satu dengan yang lain. Jadi karena itu, kalau kita sholat berarti kita sudah membangun hablum minallah dan juga sudah membangun
hablum minan nas. Jadi kalau kita betul-betul menegakkan salat, kita telah terkoneksi, tersambung dengan Allah dan dengan Rasulnya yang akan memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan insya Allah nanti di akhirat. Kan itu janganlah bakil, janganlah ogah untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tentu tidak bisa selawat saja, nyanyi selawat segala macam tapi kagak sholat, itu nggak bisa. Harus kita sholat dan diikuti dengan selawat yang lain. Dan selanjutnya adalah makna wanhar. Jika kita baca dengan waw dan hak kecil, itu artinya menyembelih leher binatang yang dikorbankan, yang dilaksanakan tanggal 10 sampai 13 dari bulan Zulhijjah. Tapi jika kita membaca wanhar itu dengan huruf yang gede atau hak gede, har bukan har, maka itu berarti artinya hanyut dan sungai. Berarti kita ingin untuk hanyut dengan kehidupan dunia ini. Tentu tidak itu yang kita inginkan. Karena itu jangan salah membaca daripada wanhar itu. Kemudian kaum muslimin, dalam kehidupan ini kita ketika melaksanakan kurban yang dicontohkan oleh Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim itu berkorban dari yang sangat dia cintai, yaitu anak. Kaum muslimin, kita bisa bayangkan Nabi Ibrahim itu sudah di usia senja diberikan keturunan oleh Allah. Sedang enak-enaknya dipandang tingkah lakunya, sedang menyejukkan kurata ayun, datang perintah Allah untuk menguji keimanan dan kecintaan daripada Ibrahim. Apakah dia lebih mencintai Allah daripada mencintai anaknya? Ternyata Ibrahim lulus, dia mencintai Allah. Karena itu perintah berkurban dengan simbolik menyembelih Ismail dia laksanakan. Nah, kita kaum muslimin tidak dituntut untuk menyembelih anak kita, hanya dituntut untuk menyembelih binatang kurban yang harga seekor kambing yang paling kecil itu 2,5 juta, yang paling agak gede 3 juta. Itu sangat keterlaluan kalau kita orang yang mampu tidak mau melaksanakan korban itu. Apalagi di tengah Covid ini banyak saudara kita yang tidak bisa membeli daging barangkali karena nggak punya uang. Karena itu sangatlah tidak bersyukur dan sangat kita mencintai harta berkorban untuk seekor kambing atau rame-rame seekor sapi dengan 3,5 juta aja kita nggak mampu. Bagaimana untuk kita berkorban yang lebih besar dari itu? Tentu akan jauh panggang dari hati. Karena itu mari semangat sholat tepat waktu, mendirikan sholat. Di luar sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian berkorban itu akan membuat kita memiliki konektivitas dengan Allah, dengan Rasul, dengan sesama. Dan kemudian kita juga akan punya nama besar karena kita rela berkorban. Mudah-mudahan kita selalu menjadi orang yang menjaga sholatnya dan mau berkorban untuk hal-hal yang lebih besar. Terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa melanjutkan pada episode yang lain, yaitu mengenai ayat ketiga, innasa nyaka wal fathah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.